sistem akan menampilkan halaman login. Pada halaman ini, masukkan email yang telah terdaftar, kemudian ketikkan kata sandi sesuai dengan akun Anda. Selanjutnya, isi verifikasi keamanan berupa perhitungan sederhana dengan jawaban yang benar. Pastikan seluruh data telah diisi dengan tepat. Setelah itu, klik tombol Masuk e-Kinerja untuk melanjutkan. Apabila proses login berhasil, sistem akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan role masing-masing. Admin akan masuk ke dashboard admin, atasan ke dashboard atasan, staf ke dashboard staf, dan pimpinan ke dashboard pimpinan. Dengan demikian, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Setelah berhasil login, staf akan diarahkan ke halaman dashboard kinerja. Halaman ini menampilkan informasi ringkas terkait identitas pengguna dan tahun akademik yang sedang aktif. Dashboard berfungsi sebagai pusat kendali bagi staf untuk memantau tugas kinerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bagian utama dashboard, staf dapat melihat jumlah tugas PIC aktif yang perlu diperbarui, serta informasi terkait dokumen yang memerlukan perhatian atau revisi. Selain itu, tersedia aksi cepat yang memudahkan staf untuk langsung melakukan pengisian pengukuran kinerja, memperbarui capaian, mengunggah dokumen pendukung, serta mengakses arsip dokumen tanpa harus melalui banyak langkah. Melalui dashboard ini, staf dapat langsung melanjutkan aktivitas kerja secara efisien sesuai peran dan tanggung jawab yang diberikan. Setelah masuk ke menu log aktivitas, staf akan diarahkan ke halaman log aktivitas saya. Halaman ini menampilkan riwayat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh staf di dalam sistem Kinetrack sebagai bagian dari monitoring keamanan dan transparansi sistem. Setiap aktivitas yang terekam menampilkan informasi berupa jenis aktivitas, alamat IP, serta tanggal dan waktu kejadian, seperti saat login ke sistem, membuka tugas pengukuran, melihat detail indikator, hingga mengakses formulir dokumen. Perlu diketahui bahwa staf hanya dapat melihat log aktivitas miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan admin, yang memiliki akses untuk memantau seluruh aktivitas pengguna dalam sistem. Melalui fitur ini, staf dapat memastikan seluruh aktivitasnya tercatat dengan aman, serta membantu pelacakan jika diperlukan di kemudian hari. Menu isi pengukuran kinerja digunakan oleh staf untuk melakukan penginputan capaian indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Status pembukaan indikator pada halaman ini dikelola secara otomatis oleh sistem dan juga dapat dikendalikan secara manual oleh admin. Pada bagian atas halaman, staf dapat melihat informasi evaluasi dan rekomendasi dari pimpinan. Fitur ini menampilkan arahan strategis pimpinan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode dan tahun berjalan. Untuk melihat detail rekomendasi, staf dapat memilih tombol yang tersedia dan sistem akan menampilkan papan evaluasi pimpinan. Halaman papan evaluasi pimpinan menampilkan daftar arahan yang diberikan oleh pimpinan per triwulan. Informasi yang ditampilkan meliputi periode triwulan, identitas pimpinan, tanggal penerbitan, serta catatan evaluasi yang harus menjadi perhatian staf. Arahan ini berfungsi sebagai acuan dalam melakukan perbaikan, penyesuaian strategi, dan peningkatan kualitas pengukuran kinerja. Setelah memahami arahan pimpinan, staf dapat melanjutkan ke bagian filter sasaran. Fitur ini digunakan untuk menampilkan indikator kinerja berdasarkan sasaran tertentu agar proses pengisian data lebih terfokus. Setiap indikator ditampilkan beserta status triwulan, progres capaian, serta akses pengisian yang disesuaikan dengan kondisi indikator. Pengisian data hanya dapat dilakukan pada triwulan yang berstatus aktif. Apabila progres capaian belum memenuhi target triwulan, staf hanya dapat melihat data yang tersedia. Namun, apabila capaian telah memenuhi atau melampaui target yang ditentukan, sistem akan menyediakan akses laporan sebagai bentuk validasi hasil pengukuran. Saat staf memilih tombol isi data, sistem akan menampilkan halaman pengukuran sesuai triwulan yang aktif. Pada halaman ini, staf mengisi nilai realisasi capaian, uraian kegiatan, hambatan atau kendala, serta strategi tindak lanjut. Staf juga diwajibkan mengunggah bukti dukung sebagai dasar penilaian dan verifikasi capaian kinerja. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap, staf dapat menyimpan pengukuran dengan memilih tombol simpan pengukuran.
Data yang disimpan akan direlasikan secara otomatis dengan target triwulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan progres indikator. Melalui menu isi pengukuran kinerja, staf tidak hanya menginput data capaian, tetapi juga menindaklanjuti rekomendasi pimpinan secara terstruktur dan terukur. Menu dokumen pada role staff digunakan untuk mengelola arsip dokumen digital yang bersifat administratif dan kelembagaan. Dokumen pada modul ini berdiri terpisah dari dokumen bukti pengukuran kinerja, namun tetap berada dalam satu sistem Kinetrack untuk mendukung pengelolaan arsip institusi. Seluruh dokumen memiliki alur verifikasi, pengarsipan, dan pengaturan akses sesuai dengan struktur organisasi. Dokumen kinerja. Submenu dokumen kinerja merupakan halaman utama bagi staf untuk melihat dan mengelola seluruh dokumen yang telah diunggah. Pada halaman ini, staf dapat mengunggah dokumen baru, melihat status dokumen, melakukan pencarian berdasarkan judul, serta memfilter dokumen berdasarkan tanggal. Setiap dokumen memiliki status yang menunjukkan posisi dokumen dalam proses verifikasi, mulai dari tersimpan, menunggu verifikasi, disetujui, hingga ditolak. Upload dokumen baru. Saat staf memilih upload dokumen baru, sistem akan menampilkan halaman manajemen arsip digital. Staf diminta mengisi informasi dokumen seperti judul, kategori, visibilitas akses, deskripsi, serta melampirkan berkas digital. Dokumen yang diunggah akan diproses melalui alur verifikasi sesuai dengan struktur organisasi sebelum dapat digunakan atau dipublikasikan secara resmi. Alur dokumen staf prodi. Pada role staf program studi, proses pengelolaan dokumen dilakukan melalui 2 tahap verifikasi. Pertama, staf prodi mengunggah dokumen ke dalam sistem dengan memilih kategori dan jenis dokumen yang sesuai. Setelah dokumen diunggah, sistem secara otomatis mengirimkan dokumen tersebut kepada ketua program studi sebagai pihak verifikator awal. Apabila dokumen disetujui oleh ketua program studi, dokumen akan diteruskan ke ketua jurusan untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Namun, apabila pada salah satu tahap dokumen ditolak, baik oleh ketua program studi maupun ketua jurusan, maka dokumen akan dikembalikan kepada staf prodi untuk dilakukan revisi sesuai catatan yang diberikan. Setelah dokumen memperoleh persetujuan akhir dari ketua jurusan, dokumen akan disahkan oleh sistem. Dokumen yang telah disahkan akan masuk ke arsip sistem, ditampilkan sesuai jenis dokumen, baik sebagai dokumen pribadi, unit, maupun publik. Dicatat pada kategori dokumen di sisi admin, serta memunculkan notifikasi kepada pengguna terkait. Alur dokumen staf jurusan. Berbeda dengan staf program studi, pada role staf jurusan, proses verifikasi dokumen dilakukan dalam satu tahap. Staf jurusan mengunggah dokumen dengan memilih kategori dan jenis dokumen yang sesuai. Dokumen yang diunggah akan langsung dikirim ke ketua jurusan tanpa melalui ketua program studi. Apabila dokumen ditolak oleh ketua jurusan, dokumen akan dikembalikan kepada staf jurusan untuk dilakukan perbaikan. Setelah dokumen disetujui oleh ketua jurusan, dokumen akan disahkan oleh sistem. Dokumen yang telah disahkan akan masuk ke arsip sistem, ditampilkan sesuai jenis dokumen, baik sebagai dokumen pribadi, unit, maupun publik. Dicatat pada kategori dokumen di sisi admin, serta memunculkan notifikasi kepada pengguna terkait. Pengajuan kategori dokumen. Menu pengajuan kategori dokumen digunakan apabila kategori yang dibutuhkan belum tersedia. Staf dapat mengajukan nama dan deskripsi kategori baru agar proses pengunggahan dokumen tidak terhambat. Kategori yang diajukan dapat langsung digunakan oleh seluruh staf, namun akan berstatus belum tervalidasi hingga diproses oleh admin. Permintaan dokumen. Menu permintaan dokumen digunakan untuk mengajukan akses terhadap dokumen yang bersifat pribadi atau dokumen unit kerja. Pada halaman ini, staf dapat melihat daftar dokumen terbatas dan mengajukan permohonan akses sesuai kebutuhan. Sistem secara otomatis menyesuaikan tombol aksi berdasarkan status permohonan, seperti menunggu persetujuan, sudah memiliki akses, atau ditolak. Permintaan masuk. Menu permintaan masuk digunakan oleh staf sebagai pemilik dokumen untuk mengelola permohonan akses dari pengguna lain.
Staf dapat menyetujui atau menolak permohonan akses dengan memberikan keputusan yang tercatat secara sistematis. Status saya. Menu status saya menampilkan riwayat seluruh permohonan akses dokumen yang pernah diajukan oleh staf. Melalui halaman ini, staf dapat memantau status permohonan secara transparan dan terpusat. Arsip. Menu arsip menampilkan dokumen yang telah selesai diproses dan diverifikasi. Dokumen pada menu ini bersifat read-only dan digunakan sebagai arsip resmi yang aman dan terdokumentasi. Dokumen saya, dokumen unit, dan dokumen publik. Menu dokumen saya, dokumen unit, dan dokumen publik memiliki tampilan antarmuka yang sama. Perbedaan ketiganya terletak pada cakupan akses dokumen. Dokumen saya berisi dokumen pribadi milik staf. Dokumen unit berisi arsip bersama dalam satu unit kerja. Sedangkan dokumen publik berisi dokumen yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem. Melalui menu dokumen, staf dapat mengelola arsip digital secara terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebijakan institusi. Menu grafik kinerja staf. Pada tahap ini, staf dapat mengakses menu grafik kinerja untuk melihat capaian kinerja pribadinya secara visual. Halaman grafik kinerja pada staf memiliki tampilan yang sama dengan admin, namun dengan pembatasan akses. Staf hanya dapat melihat data dan grafik milik dirinya sendiri tanpa akses ke data pengguna lain. Tampilan grafik utama. Setelah masuk ke halaman statistik kinerja, sistem menampilkan grafik perbandingan antara target perjanjian kinerja dan realisasi capaian berdasarkan tahun akademik yang sedang aktif. Pada bagian atas halaman, ditampilkan informasi tahun aktif. Seluruh grafik dan data yang ditampilkan akan otomatis menyesuaikan dengan tahun tersebut. Grafik batang menunjukkan target perjanjian kinerja, sedangkan garis menunjukkan realisasi capaian staf terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Saat kursor diarahkan ke salah satu indikator, sistem akan menampilkan informasi singkat berupa kode indikator, nama indikator, target PK, persentase progres capaian. Grafik ini membantu staf untuk memantau sejauh mana capaian kinerja pribadinya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Detail analisis triwulan. Staf dapat mengklik salah satu indikator pada grafik untuk melihat analisis capaian yang lebih detail. Setelah indikator dipilih, sistem akan menampilkan halaman analisis capaian triwulan. Pada halaman ini, ditampilkan grafik tren capaian dari triwulan 1 hingga triwulan 4 yang menunjukkan perkembangan realisasi kinerja staf sepanjang tahun. Di sisi kanan layar, sistem menampilkan detail data per triwulan, meliputi target triwulan, total realisasi, persentase capaian. Seluruh data yang ditampilkan pada halaman ini bersifat personal, sehingga staf hanya dapat melihat kontribusi dan capaian miliknya sendiri.